Kembali ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, Pak Amir Samsudin, Menteri Hukum HAM sudah ada di ruangan. Saya minta Pak Mahfud mendengarkan tanggapan beliau. Pak Amir, mungkin sebagian dari apa yang dikatakan Pak Mahfud tadi, Pak Amir sudah mendengarnya. Bahwa yang dia minta itu adalah keterbukaan. Bahwa mafia itu ya nyatanya memang ada. Bahwa bisikan apakah sampai ke pembisik atau tidak itu soal lain. Baik, selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam Pak Amir. Baik. Saya memang cukup mengikuti juga apa yang menjadi diskusi dan segala isu yang muncul mengenai kasus Ola ini yang memang cukup menimbulkan keramaian. Namun sebenarnya sayang sekali ya saya tidak mendapat kesempatan bertemu dulu dengan Pak Mahfud ya sebelum Pak Mahfud menyampaikan isi hati dan unek-uneknya ya karena saya yakin sekiranya Pak Mahfud bertemu dengan saya dan saya memperlihatkan kepada beliau ya data-data akurat yang saya miliki mungkin tidak secepat itu Prof Mahfud kemudian menarik kesimpulan. Kenapa saya katakan demikian? Agar diketahui Pak Mahfud bahwa selama masa kepresidenan SBY itu ada kurang lebih 126 permohonan gerasi yang terkait dengan kasus narkoba. Dan agar diketahui pula bahwa dari 126 permohonan ini yang kabul itu ada 17 Pak Mahfud ya. 17 Pak Mahfud yang dikabulkan ini terdiri dari 10 anak pidana di bawah umur, 1 orang tunanetra, 4 dewasa warga negara Indonesia, termasuklah Ola di dalamnya. Dan 2 warga negara asing yaitu Safel Corby dan seorang Jerman yang menderita kanker. Jadi saya melihat di sini kalau disimpulkan kemudian bahwa istana sudah merasuk sedemikian rupa, mempengaruhi, bisa saja benar kesimpulan Pak Mahfud, tetapi kalau hanya 1 Ola yang menjadi ukuran, saya kira belum bisa menjadi statistik yang valid. Karena ternyata Pak Mahfud, yang ditolak itu adalah 109 dan dari daftar 109 itu disitulah gembong narkoba itu berada. Sekiranya mafia itu sudah sedemikian rupa menguasai istana, pastilah akan lebih banyak yang diterima, diberi gerasi daripada yang ditolak. Saya tidak menafikan bahwa kemudian ada dugaan seorang Ola itu kemudian terlibat lagi. Bisa saja terjadi, Pak Mahfud saya kira hal demikian ya. Tetapi ini kan masih di dalam satu proses pro justisia yang masih memerlukan pembuktian. Dan sekiranya pun terbukti, saya kira tidak adil kemudian bahwa masyarakat pihak-pihak tertentu itu menggunakan apa yang dilontarkan oleh Pak Mahfud untuk mencela, menista presiden-presiden yang telah menggunakan hak konstitusionalnya memberikan gerasi kepada seseorang. Apalagi muncul pernyataan seorang mantan menteri hukum yang menyatakan bahwa SBY lah satu-satunya presiden yang pernah memberikan gerasi kepada narapidana narkoba. Ini saya kira satu hal yang keliru karena data membuktikan tidak seperti itu, Prof Mahfud. Tetapi kalaupun data membuktikan bahwa presiden-presiden sebelumnya juga memberikan gerasi, yang bedanya hanyalah bahwa SBY mengurangi sementara presiden sebelumnya itu membebaskan penuh. Itu pun tidak pada tempatnya kita mencela presiden manapun yang memberikan gerasi tersebut. Karena itu adalah hak prerogatif, hak yang sakral yang dimiliki seorang presiden. Dan saya tidak di dalam posisi apapun juga untuk marah kepada mantan Menkumham tadi, walaupun dia juga termasuk yang sudah memberikan pertimbangan agar seseorang diberi gerasi.
Karena saya menganggap itu adalah cara yang benar yang telah dilakukan oleh Pak Yusril. Saya sebutkan saya namanya Pak Yusril ya, karena dia yang mengatakan itu bahwa tidak pernah ada gerasi sebelumnya. Jadi saya kira ya Pak Mahfud, kembali lagi ingin saya katakan di sini bahwa sekiranya data-data ini sempat saya perlihatkan kepada Pak Mahfud, saya kira kesimpulan atau dugaan tidak secepat itu meluncur ke ruang publik, karena walaupun Pak Mahfud mempunyai hak untuk berkeyakinan, tetapi manakala sudah diluncurkan keyakinan dan dugaan kecurigaan prasangka itu ke ruang publik, saya kira itu tidak bisa lagi dikatakan bahwa itu hanya urusan pribadi Pak Mahfud. Ya, dan kalaulah seorang olah benar-benar terbukti seperti apa yang diduga, berkaitan dengan peristiwa atau perbuatan dia yang masih bisa mengendalikan pengedaran narkoba dari dalam lapas, itu pun tidak bisa menjadi alasan bahwa kita mempersalahkan presiden yang memberikan gerasi kepada dia. Dia telah mengkhianati kasih sayang dan kebaikan hati presiden. Saya kira itu kasus per kasus kita harus melihat. Tidak bisa kita segera membuat generalisasi bahwa kasus Ola itu sudah bisa ditarik satu kesimpulan bahwa kemudian apa yang Pak Mahfud lontarkan kepada publik itu mungkin kesempatan awal saya untuk Tapi saya mau berbicara. tanya Pak Amir sebelum saya kembalikan ke Pak Mahfud. Presiden-presiden mana saja yang pernah memberikan gerasi? Saya tidak akan perlu mengemukakannya di sini. Karena kesempatan itu pun juga sudah pernah di dalam suatu kesempatan di Komisi 3 DPR. Pada saat saya diundang berkaitan dengan Syafel Korbi, yang memang saya akui saya yang memberikan pendapat juga, menyetujui pengurangan 5 tahun Syafel Korbi. Saya membawa data, tetapi saya ingatkan teman-teman di Komisi 3 bahwa saya hanya akan membuka data ini di tempat yang tidak secara terbuka. Karena saya tidak ingin presiden-presiden terdahulu yang telah memberikan gerasi itu kemudian ikut dihujat dan sebagainya. Sedangkan mereka itu tidak ada kesalahan apapun yang mereka lakukan. Saya mendengar bahwa ada, tapi yang diberi gerasi zaman dulu itu pemakai, bukan pedagang seperti Ola. Berdasarkan data yang saya miliki, mereka adalah pengedar-pengedar yang dihukum mulai dari 20 tahun, 15 tahun, bahwa ada juga bahkan yang seumur hidup. Itu tidak hanya pengurangan, tetapi sekali lagi ingin saya katakan di sini, janganlah pernah kita mencoba mencela ya presiden-presiden yang memberikan gerasi tersebut. Tapi ada pertanyaan Pak Mahfud yang perlu juga Pak Amir jawab, bahwa menurut yang juga ada di media, bahwa dalam hal Ola ini Mahkamah Agung tidak merestui untuk diberi. Kalau persetujuan Mahkamah Agung yang dijadikan ukuran, Mahkamah Agung itu kadang-kadang bisa memberikan pendapat menyetujui, ada juga tidak berarti seperti apa mungkin yang diduga oleh Pak Mahfud selalu menolak. Banyak juga yang dia menyetujui, termasuk umpamanya Syafel Korbi yang saya setujui, itu Mahkamah Agung juga setuju. Jadi jangan itu yang menjadi ukuran, karena Mahkamah Agung maupun pihak-pihak lain yang dimintakan pertimbangan itu bisa saja setuju atau menolak, tetapi Presiden tidak pernah harus terikat dengan pendapat mereka, termasuk Mahkamah Agung. Baik, mungkin Pak Mahfud mau menjawab yang dari Pak Amir. Ya, pertama pernyataan Bang Amir itu benar, tetapi bukan jawaban terhadap persoalan ini. Salah besar kalau mengatakan masyarakat ini ribut karena menggunakan pernyataan saya. Karena keributan itu kalau saudara buka, itu mulai hari Senin orang sudah ribut. Saya kan ngomongnya baru Jumat. Ya kan? Bagaimana jadi yang saya dikatakan itu? Yang kedua, benar, tidak ada yang mencela presiden. Saya sejak awal saya katakan secara hukum sudah selesai dan harus dihormati. Bahkan saya termasuk yang tidak setuju kalau gerasi itu dicabut. Tetapi persoalan pokoknya itu tadi. Kalau misalnya
kenapa dari putusan yang resmi dan kuat dia sebagai penyalur sindikat kok menjadi kurir. Nah itu siapa dan apa alasannya, apa datanya, kan itu harus akuntabilitasnya kepada publik itu harus jelas ya. Jadi bagi saya tidak ada yang salah dari pernyataan Mas Amir itu, tetapi itu bukan jawaban yang ditanyakan masyarakat, dan saya kira masyarakat di seluruh Indonesia tahu bahwa jawaban Mas Amir itu tadi bukan jawaban atas pertanyaan yang sekarang melanda ada di otak kita, karena itu sudah benar memang begitu. Dan saya katakan presiden itu sudah berhak mengeluarkan itu dan gerasinya itu sah secara hukum. Tapi akuntabilitas publiknya dari orang-orang yang menyampaikan informasi itu harus dipertanggungjawabkan juga. Kan hanya begitu yang saya katakan. Di mana salahnya kira-kira ini? Di mana melanggar hukumnya? Pak Amir, Oke? ada yang Pak Amir mau jawab lagi? Baik, saya mau ke Pak Patrialis. Pak Patrialis, bagaimana tanggapannya dalam hal ini? Ya, saya kira sebaiknya kita juga membaca dengan baik apa yang menjadi keputusan Presiden dan apa yang menjadi pertimbangan. Saya sudah membaca keputusan Presiden nomor 35 tahun 2011 itu, bahwa tidak ada sama sekali Presiden menyatakan bahwa Ola adalah kurir. Tidak ada. Saya nggak paham saya dari mana Pak Mahfud dapat kalimat-kalimat itu. Tentu Itu pernyataan kita sebagai Presiden seorang tadi, Pak. sebentar. Itu pernyataan Presiden di televisi tadi yang disiarkan di awal itu. Sebagai seorang yuris, kalau menurut hemat saya, tentu kita membaca surat keputusan itu. Pertimbangannya Dan yang harus harus. percaya pada pernyataan lisan Presiden juga. Karena tadi disiarkan oleh Bang Karne, kalau Presiden kita mengatakan gantian gimana, Pak Mahfud? dia adalah kurir. Gitu. Saya mengatakan bahwa pertimbangan Presiden itu hanyalah bicara tentang telah mempertimbangkan secara seksama. Dan pertimbangan Presiden itu sebetulnya tidak sendiri. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan di dalam konstitusi itu tidak mengikat Presiden. Kalau Mahkamah Agung mempertimbangkan A dan Presiden setuju dengan A, itu bisa jalan. Kalau Mahkamah Agung mempertimbangkan B, tapi Presiden menyatakan A, itu Presiden yang punya hak. Karena gerasi itu penekanannya adalah kekuasaan, sebagian kekuasaan yudikatif diserahkan kepada seorang pemegang kekuasaan eksekutif. Itulah sistem pemerintahan presidensial di negara kita ini. Jadi saya pikir marilah kita menghormati. Kalau semua atau segala sesuatu yang diputuskan oleh Presiden dan itu adalah hak konstitusional Presiden, bahkan menurut saya adalah hak subjektivitas seorang Presiden untuk melihat satu masalah. Pertimbangan yang diutamakan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 maupun Undang-Undang 22 2002 itu adalah bicara tentang masalah hak asasi. Dan itu merupakan bagian dari pertimbangan keputusan Presiden. Terlepas dari kita suka atau tidak suka, ya kita hormati. Karena Presiden di situ juga mendengarkan pertimbangan Menteri Hukum dan HAM, mendengarkan Menko Polhukam, mendengarkan kepolisian, kejaksaan, BIN. Kalau terdakwanya itu orang asing atau terpidananya asing, ada juga Kementerian Luar Negeri. Jadi itu dirapatkan secara bersama. Jadi tidak serta-merta. Pertimbangan untuk olah sendiri itu terjadi ketika Pak Patrialis jadi Ya, menteri. saya waktu itu jadi Pak menteri. Patrialis memang mempertimbangkan bahwa dia layak diberi gerasi. Saya tentu tidak etis menyampaikan apa yang menjadi pertimbangan saya kepada Presiden. Karena saya anggap itu tugas saya kepada Presiden dan bagi diri saya adalah rahasia. Ya, tapi kalau seandainya dari Pak Patrialis mengatakan bahwa orang ini kelakuannya tidak baik, tidak mungkin ke Presiden memberikan gerasi. Ya, kembali kepada tadi bahwa pertimbangan gerasi itu tidak hanya oleh Menteri Hukum dan HAM. Tapi salah Jadi satu melibatkan. ya, Salah satu adalah dari Menteri Hukum dan Menteri HAM. Hukum HAM. Gitu. Pak Mahfud masih ada yang mau disampaikan ke Pak Patrialis atau Pak Amir? Ya sedikit saja yang dikatakan Pak Patrialis itu sudah saya katakan semua. Baca aja di semua berita bahwa itu wewenang Presiden, bahwa Mahkamah Agung tidak mengikat. Kan cuma itu secara hukum saya katakan sudah selesai.
Kan itu sudah ada di koran-koran dan itu clear gitu. Baik, Nah, Pak jadi Mahfud. saya tidak ada, ya. Tapi Pak Sudi dalam pernyataannya sempat mengatakan MK sendiri pernah melakukan kesalahan dan Pak Sudi tidak umbar di media. Pak Sudi menyampaikan langsung sama Pak Mahfud. Kok Pak Mahfud ada yang dicurigai aja udah ke media, kira-kira kayak begitu. Ya, bagus. Nah seharusnya itu yang dijadikan masalah besar. Kalau seorang ketua MK sudah diberitahu MK melanggar undang-undang lalu tidak mengambil tindakan, itu ketua MK yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu saya sekarang katakan, saya kemarin menganggap itu gurau, tapi karena Anda bertanya saya jawab. Kalau Pak Sudi bisa menunjukkan kapan dia memberitahu saya dan dalam kasus apa, apakah memberitahunya dengan lisan apa dengan telepon, maka besok juga saya akan mengundurkan diri. Kalau Pak Sudi memang pernah mengatakan bahwa dia memberitahu MK pernah melanggar undang-undang. Tapi konsekuensi yang sama saya juga tuntut dari Pak Sudi. Kalau dia tidak bisa membuktikan apa? Kapan dia mengatakan MK itu kepada saya bahwa MK pernah melanggar undang-undang dan dalam kasus apa? Dan di mana? Nah, saya tantang sekarang. Anda menemukan besok jam 7 mendapat konfirmasi dari Pak Sudi. Misalnya kasusnya ini saya sampaikan kepada Pak Mahfud melalui telepon tanggal sekian atau tidak usah nyebut tanggal. Saat itu juga kalau benar, saya mengundurkan diri sebagai ketua MK. Itu tidak bertanggung jawab kalau saya pernah mendapat itu dari Pak Sudi. Tolong wartawan sekarang kembangkan ke kasus itu saja. Kapan dia? Baik Pak Mahfud. Kita istirahat. Saya pamit Pak ya, saya ini ada di Jogja. Baik. Pak Patrialis, Pak Amir, Terima minta kasih, maaf Pak ya. Mahfud. Sebagai sahabat, Assalamualaikum. Pak Karni, terima kasih Anda pandai sekali ngejar saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.